kaitan aturan ujian pada kita. Subhanallah. Karena kita dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya akal pemikiran. Subhanallah. Allah berikan kepada kita rasa, sebenarnya rasa. Subhanallah. Ini ketika pertimbangan rasa di dalam dada ini, kalau kita selalu yang ditujulah Allah, kalau selalu kita artinya mengabdi kepada Allah, apa yang diperintahkan Allah, insya Allah akan ketemu cara-cara bagaimana kita melawan hawa nafsu. Subhanallah. Jadi nafsu sebenarnya itu adalah ujian buat kita. Bagaimana tahapan-tahapan kita, bagaimana perjalanan kita ingin memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan ketika kita membuka lembaran perjalanan seperti apa? Ini antara lillah, karena Allah. Tawakkaltu ala Allah, berpasrah kepada Allah. Lillah, karena Allah. Ini pasti bertentangan dengan hawa nafsu. Masya Allah. Seseorang di dalam jiwanya, kalau untuk dituju cuma Allah, kalau untuk artinya dalam satu perjuangan untuk ilallah, pasti nafsu tidak akan membiarkan kepada manusia tersebut. Masya Allah. Kemudian sampai kita cerita yang pernah Abah jelaskan juga, peperangan-peperangan yang artinya diberi contoh oleh baginda Rasul kita, oleh kekasih kita. Tetapi kekasih kita telah menjelaskan, bahkan artinya itu bersabda bahwa ada yang lebih perang dahsyat, adalah perang hawa. Subhanallah. Bentuk dari peperangan ketika orang memperoleh jalan ridhonya Allah, Allah bukakan hatinya rasanya sampai artinya ke titik-titik yang terdalam, maka akan memperoleh rasa yakin, ya sesungguhnya yakin hanyalah untuk Gusti Allah. Masya Allah. Nah, seperti apakah cara-cara artinya itu kita berikhtiar melawan dari hawa nafsu? Surah tiada lain, ikutilah perintah Allah dan Rasulullah, insya akan bertemu. Nah, maka contoh Allah perintahkan di antaranya aqimus sholat, dirikanlah sholat. Sholat sebenarnya itu adalah bukan beban, tapi pertolongan dari Gusti. Masya, itu pertolongan Allah. Surah Allah berikan artinya perintah sholat karena apa? Rahmatnya Allah dan rahimnya Gusti. Nah, ketika Allah perintahkan sholat ini, makna pengkajian tentang dunia akan ketemu. Ketika orang mendirikan sholat dan sholatnya hanya untuk Allah, akan ketemu nilai makna kita mengisi di dunia. Surah. Karena apa? Orang yang sholat sampai as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surah. Sholat bisa mencegah kekejian dan ingkar. Surah. Nah, orang yang sampai tidak mau menjalani apa yang dilarang Allah karena sudah iman takwanya ada dalam rasa di batinnya. Surah. Nah, maka satu pertanyaan waktu Allah menjawab pada Kanjeng Nabi Musa. Surah. Sampai di antara Kanjeng Nabi Musa alaihissalam termasuk kekasih Allah mempertanyakan salat dan puasa. Surah. Allah menjelaskan bahwa salatmu, puasamu untukmu. Masya Allah. Tah tidinya Gusti Allah ngejelaskan, kaulah resep karena ibadah seseorang di antaranya, maka ayat ucapan kaulah hadir. Nah, hadir itu diralat, artinya diteliti. Hadirna Allah itu adalah pertolongannya. Kaulah resep ka jalma-jalma anu menolong dalam keadaan anu benar-benar kasusah, tapi menolonglah untuk Gusti, maka kaulah hadir.
hadirnya Allah itu adalah pertolongannya. Subhanallah. Masya. Kemudian ketika kita mentelaah perjalanan demi perjalanan, apakah benar dan tidak? Hati-hati. Kalau aturan Allah kita sepelekan, aturan Allah kita abaikan, kita tidak jalankan, maka terjadilah nafsu akan merajalela dari titik penjajahan di antara kalbu sampai akal. Masya Allah. Maka kalau misalkan nafsu rambatannya dari hati naik ke akal, ini waspada. Sebab di antaranya apa? Orang itu sudah tidak ada malu di hadapan Allah. Orang itu sudah tidak takut pada Allah. Masya Allah. Tapi ketika kecenderungan orang di dalam batinnya ada rasa malu takut, berarti pergeseran nafsu itu ada tirai, berarti adanya iman kepada Gusti Allah. Maka yang disebutkan tadi, ketika kita menyepelekan perintah Allah, apalagi artinya menjauh dari perintah Allah, maka sebenarnya itu membuka celah pada satu titik nafsu, bagaimana dia dalam titik-titik menggapai dari sasaran tujuan nafsu. Masya Allah. Mudah-mudahan orang diselamatkan. Moga orang dilaksa ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata nafsu yang di dadakan muhar luar biasa. Masya Allah. Maka tadi kita bareng-bareng zikir itu adalah salah satunya. Bagaimana caranya itu? Itu adalah satu contoh-contoh orang-orang suhubi dulu, orang-orang yang sudah tingkat makrifat, bagaimana menggapainya dengan jalur berzikir kepada Gusti Allah. Itu salah satunya. Jadi ketika orang yang berzikir kepada Allah, insya Allah itu akan ada dirasanya. Bila mana selalu berjuang dan selalu artinya zikir hanya untuk sesungguhnya zikir yang diagungkan oleh Maha Agung Gusti Allah dan memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada yang berzikir artinya itu dirangkai sampai kaitan dengan bersolawat. Kenapa seringkali Abah jelaskan solawat itu luar biasa sekali. Masya. Karena kedudukan solawat insya Allah kalau sudah menyerap di batin seseorang itu, khususnya artinya di antara dan kiri, insya Allah nafsu tidak banyak berkutik. Subhanallah. Masya. Dan seterusnya kita sedikit membuka ya ala kadar, karena ada kaitan kita tema yang tadi juga sama adanya kita bareng-bareng memberikan Al-Fatihah kepada para pejuang-pejuang, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh artinya pahlawan, tokoh-tokoh bangsa. Seiring kaitan kajian artinya tema kita bersyukur tentang nikmat Allah anugerahkan kemerdekaan. Kita sebagai regenerasi yang mengisi Indonesia, semoga kita dikuatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban sebenarnya adalah simpel ya. Orang yang bisa mengisi Indonesia dengan makna kemerdekaan ialah orang-orang yang takwa di hatinya. Itu simpelnya aja. Masya? Itu insya Allah. Jadi artinya itu datang pertolongan Gusti Allah. Kalau orang Indonesia khususnya kita selalu kita belajar untuk bagaimana taat dan cinta pada Allah dan Rasulullah, insya Allah akan ketemu yang disebutkan tadi baldatun thayyibatun baldatun wal ghafur. Insya Allah apa sih? Baldatun thayyibatun wal ghafur. Jadi negara yang Allah kasih kemakmuran. Nah, apa di antaranya? Orang-orang yang sudah diberi oleh Allah kedudukan hatinya, dan insya Allah hati seseorang itu selalu melanjut dengan rasa syukur. Insya Allah. Subhanallah. Bila mana kemerdekaan Indonesia diisi selalu dengan rasa kita bersyukur kepada Allah, janji Allah akan diberi kenikmatan dan keindahan. Subhanallah.
kita sedikit mengulas para pejuang terdahulu sedikit saja ya. Dulu Ujang, dulu Bahlul itu kaitan sebelum terjadi satu kesultanan Mataram ya, itu awalnya itu adalah Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang itu adalah banyak sudah dikenal dan banyak dikenal. Ini luar biasa sekali. Beliau adalah seorang tokoh ulama, tokoh arti pemimpin yang disegani bahkan dihormati. Beliau adalah terkenal dan tenarnya dengan nama Joko Tingkir atau Kang Mas Kareben. Beliau adalah seorang sultan Pajang. Di waktu itu artinya beberapa dengan persaudaraan satu perguruan di bawah binaan seorang wali kutub yaitu Raden Said atau Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah ini jadi kejadian sampai seterusnya Joko Tingkir ini ya seorang ulama Allah, seorang pemimpin yang disegani sehingga memimpin dari Kesultanan Pajang. Ini banyak satu kisah-kisah yang luar biasa. Nah ini sampai artinya itu ada kajian-kajian kalau kita kaitkan ini kaitannya itu peperangan. Raden Joko Tingkir lain sembarangan, Masya. Dipusirna ku Kanjeng Sunan Kalijaga Wali Agung, Masya. Jadi tempaan Kanjeng Sunan Kalijaga itu strategisnya luar biasa. Artinya cara penerapan penataan kepada murid-muridnya di antaranya Raden Joko Tingkir, terus ada dua lagi yang kaitan satu perguruan ya, Ki Gede Pemanahan. Ini luar biasa sekali, Masya. Beliau kalau kita buka sedikit itu apa arti unik kalau kita cerita di zaman sekarang aja. Walaupun kaitan dia artinya memimpin satu wilayah, akan tetapi tetap intinya mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya, unik. Ini unik. Singkat cerita-cerita, artinya Pajang jadi berubah, Pajang jadi lebar. Karena dari posisi itu muncullah dengan disebut Kesultanan Mataram. Masya. Nah inilah kalau kita buka kajian di Kesultanan Mataram ini ya Ujang, artinya ini namanya itu Raden Sutawijoyo ya, artinya termasuk anak angkat dari Raden Joko Tingkir ini yang menjadikan Sultan Mataram. Inilah awal perjalanan perjuangan peperangan melawan VOC Belanda. Lamun di awal kaluhur ieu rangkaian teh ngalawan Portugis. Akan tetapi orang kait-kaitkeun ya, ketika nyaritakeun ke Gede Pemanahan eta sempat cerita-cerita bahkan rasa kagum ketika membuka peperangan medan perang itu. Ada salah satu di antaranya itu adalah kesatria Banten. Ada kaitan kesatria Banten yang kaitan Cirebon. Berarti siapa? Itu artinya sebagai kekaguman beliau di Kesultanan, beliau namanya itu seorang ulama Allah dari Pasai yang diangkat posisi ke depan dan artinya ada kaitan Cirebon, yaitu Raden Badarila. Ieu kaitan nama Ujang Portugis awalna. Berarti nama kajianna Sunda Kelapa, terus aya kaitan sampai Jayakarta, Batavia. Batavia teh bahasa Belanda. Masya.
Nah kunaon eta berarti geus tibaheula alhamdulillah Banten Cirebon teh bener-bener dikenal subah. Nah eta keur di waktu di zaman eta ujang ya artian keur zaman waktu saharita Raden Joko Tingkir pun mengagumi subah bahwa urang teh anu cicingna urang artian di Banten Cirebon tokoh anu di Banten di Cirebon sangat dimuliakan subah. Maka peperangan selalu melebar ya. Nah ialah satu kajian karena ketika antara satu peperangan aya satu tanda di mana diawali ketakna khususnya adalah Banten ia diawali dipelopori oleh seorang tokoh ulama dan tokoh yang sangat disegani. Beliau adalah Sinuhun Kangjeng Sunan Gunung Jati beserta putranya yaitu Maulana Hasanuddin. Masya. Jadi tiba heula ujang aya sejarah. Sobat. Terus kadieu melebar karena Belanda itu adalah menjajah itu adalah 3,5 abad berarti 350 tahun. Jadi berapa keturunan? Sobat. Nah, maka ia perjuangan yuk dilanjut dari kesultanan keturunan kesultanan, Masya. Nah, terutama ketika orang nyaritakan di Banten, alhamdulillah, ini orang puji syukur ke Allah. Ternyata sentral dari posisi awal perjalanan ngelawan Portugis adalah Kangjeng Sultan Maulana Hasanuddin. Terus kahenep ka keturunanna sehingga rakna eta ka Syekh Abdul Fattah